Sehat ya? Sehat ya. Baik, pertama sekali saya sangat bersyukur ya karena diberikan kesempatan oleh Yang Maha Kuasa untuk bisa menginjakkan kaki di SMP 1 Suderut Barat. Ya. Nah, pada hari ini kita akan melakukan rangkaian aktivitas dari kegiatan fasilitasi individu tunggal. Dapat terasa ya Pak ya, program pelatihan guru penggerak DASIS ini sudah kita lewati mulai dari PPM 1, FI 1B, PTN 2, PTN 3. Nah, sebentar lagi kita akan masuk ke PTN 4. Nah, tadi saya sangat apresiasi lingkungan sekolahnya bersih, nyaman, adem, ya, udaranya sejuk. Nah, mudah-mudahan kondisi ini bisa mendukung untuk siswa belajar. Baik Pak, izin saya ingin menyampaikan beberapa poin terkait dengan rangkaian kegiatan yang akan kita lakukan pada FI 2 ini. Ya. Berbeda dengan fasilitasi individu 1 terkait dengan tema itu, kalau pada FI 1A atau 1B lebih ditingkatkan kepada bagaimana perubahan paradigma, ya, mengenai filosofi KHD, nilai positif. Tapi untuk FI 2 ini temanya berupa pembelajaran yang berpihak pada murid dan coaching pada rekan sejawat dengan 4 fokus fasilitasi. Yang pertama, praktik pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang kedua, penilaian observasi pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang ketiga, praktik coaching pada rekan sejawat dalam rangka supervisi akademik. Lalu yang keempat, penilaian praktik coaching untuk supervisi akademik. Nah, bagaimana Bapak Rudi? Apakah Bapak bisa memahami alur dari kegiatan kita ini dengan baik? Bisa. Iya, bisa. Nah, baik Pak, mungkin kita akan sharing dulu ya. Dari serangkaian kegiatan yang sudah Bapak lakukan, bisakah Bapak menceritakan kepada saya apa saja yang sudah Bapak imbaskan atau yang Bapak lakukan di sekolah ini, baik untuk diri Bapak sendiri, rekan sejawat, mahasiswa, dan lain-lain, yang Bapak anggap itu sebagai pencapaian selama ini? Ya, terima kasih atas kesempatannya buat saya. Di awal saya katakan secara jujur, saya kurang disiplin, terlambat datang, kadang 3 mengajar baru datang. Tapi ketika mengikuti kegiatan pendidikan di negara ini, saya berubah. Saya datang tepat waktu, baru sudah datang. Dan saya biasanya, yang kedua, biasa memberikan catatan saja lalu ke kantor. Tapi sekarang dengan tahunya bahwa pembelajaran ini berpihak pada murid, bukan senang yang dulu, maka saya ubah paradigma itu. Rupanya siswa itu membutuhkan sosok guru yang di dalam kelas, bukan di luar. Lalu saya sudah praktekkan beberapa, juga ice breaking-nya mereka sangat senang. Itu bahkan mereka lebih mau, kalau bisa kasih lagi Pak ice breaking-nya berkaitan dengan sekolah. Mereka lagi sudah capek, siang masuk, kita kasih breaking, berenang. Lalu awal dulu yang tidak ada saya lakukan, hanya mengajar, mencatat. Terus sekarang lebih banyak praktek, dan rupanya juga melihat stick notes itu aja kita bagi sama mereka, lebih sen yang mereka tulis. Ada juga sudah saya ada fotonya. Mereka tentukan untuk di depan itu. Saya minta dulu, bahkan bukan di dalam. Kita juga sebagai guru senang dan semangat melihat siswa kita mereka bahagia belajar. Perubahan lain juga teman-teman walaupun sebagian mereka mengabaikan, tidak peduli,
nanti ada sebagian juga dari saudara. Itu dengan kita mau belajar. Lalu kegotong royongan selalu kami lakukan sehari Sabtu juga dengan guru-guru kami buat pagar. Ini yang mahal itu guru ada juga guru ibu ya, itu juga memang yang hasil, dan kita juga imbaskan untuk membuat taman walaupun belum sebelumnya terlaksana karena libur kemarin libur sehingga masih setengah dilanjutkan. Lalu itu ada juga guru kita minta untuk masyarakat perubahan yang mereka yang aktif dan bisa melakukannya dengan bunga seperti tas. Jadi awalnya saya juga ada apa namanya, tidak ada ekspor, tapi ketika mereka kita bisa buat begitu dan kertas bisa bagus. Ada juga dari botol, biasanya yang botol hanya mencat itu aja, cat merah putih, tapi ketika lagi dibuat itu bisa juga bunga yang bagus. Itu ada yang kelas. Jadi itu perubahan yang walaupun tidak signifikan, tapi sudah mulai lakukan. Mudah-mudahan saya tekankan, saya tunjukkan kalau mungkin jadi saya akan lebih leluasa untuk membangun komunikasi dengan rekan-rekan sejawat, kelas sekolah dan juga sekitar di rumah ini. Baik, terima kasih Pak Rudi atas paparan yang sudah Bapak sampaikan. Jadi saya tangkap yang pertama sekali yang berubah dalam diri Bapak ya, yang dengan kebiasaan-kebiasaan selama ini anggaplah itu sumber dosa yang kita lakukan kepada murid kita ya. Nah, ternyata dengan ikutnya di dalam program pelatihan guru penggerak membuka hati pikiran Bapak, ternyata oh ya selama ini saya sudah melakukan banyak kesalahan, dan Bapak pun dengan niat yang tulus melakukan perubahan dan dampaknya memang langsung terlihat ya Pak ya. Nah, langsung terlihat siswanya senang, siswa antusias, apalagi mapel Bapak bahasa Inggris itu iya sangat menarik saya rasa ya. Nah, kenapa? Karena di Mentawai ini kemampuan berbahasa Inggris bisa menjadi modal bagi siswa ya. Kenapa? Karena banyak wisatawan yang datang, apalagi wisatawan asing yang mereka bisa bercakap-cakap dalam keseharian menggunakan bahasa Inggris. Nah, itu sangat luar biasa juga. Baik Pak, terima kasih. Selain berubah pada diri, Bapak juga sudah memberikan perubahan kepada murid Bapak sendiri selaku kita sebagai pemimpin pembelajaran di kelas. Lalu Bapak juga sudah mengajak rekan-rekan guru, walaupun tidak semuanya welcome dengan apa yang kita sampaikan, hal-hal baru, tapi kita tidak boleh pantang menyerah, tetaplah rangkul dan tingkatkan lingkaran pengaruh Bapak kepada rekan-rekan sejawat. Carilah orang-orang yang memang sefrekuensi dengan kita, yang memang pikirannya terbuka, itu diajak Bapak. Nah, ketika mereka sudah bisa kita rangkul, nanti dia akan rangkul lagi, yang ini merangkul lagi. Nah, sehingga semuanya memiliki paradigma yang sama. Karena sesungguhnya suatu perubahan itu sangat mustahil jika hanya dilakukan oleh satu orang. Ya, jadi berubah harus secara bersama-sama. Tapi nggak bisa juga Bapak terlalu ekstrim, frontal ya. Oh ini harus, tidak bisa. Kenapa? Karena meskipun itu seorang pendidik, guru, tetapi pola pikir memang sulit untuk diubah. Mudah-mudahan dengan strategi-strategi yang bisa Bapak kembangkan di sekolah ini bisa mengajak rekan-rekan guru. Yang terpenting pimpinan mensupport apa yang Bapak lakukan. Karena pimpinan mensupport nanti itu bisa ya. Jadi memberikan sedikit ekspresi istilahnya kepada rekan-rekan bahwasanya oh iya yang disampaikan oleh Pak Rudi itu adalah hal yang benar. Baik Pak, terima kasih. Izin saya mau melihat RPP yang Bapak susun. Yang ada permintaannya ya Pak ya.
Ya, walaupun belum sempurna. Selanjutnya bisa Bapak buka jurnal Bapak. Di jurnal PPM 3 ini salah satunya kita akan mengobservasi ya, CGP mengobservasi rekam sejawat dalam mengimplementasikan, ini ada tugas mengimplementasikan RPP pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional yang mengandung budaya positif. Nah, selama mengobservasi ini, nanti saya sebagai fasilitator akan berfokus pada 3 kategori. Yang pertama, mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara nyaman. Terdiri dari 4 poin. 1. Kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Makanya harus ada di RPP Bapak pemetaan kebutuhan belajar. Lalu yang kedua, penggunaan komunikasi positif, penerapan disiplin positif, ya, termasuk di sini nanti bagaimana Bapak memposisikan diri. Masih ingat ya materi tentang posisi 5 posisi kontrol dulu? Ya. Nah, bagaimana Bapak memberikan navigasi? Ini baru untuk poin 1. Sedangkan poin kedua, bagaimana guru bisa memandu proses belajar mengajar yang efektif. Dilihat dari 5 aspek. Yang pertama, pembukaan proses belajar, apa yang Bapak lakukan, ya. Lalu muatan sosial emosional. Nah, apa yang Bapak lakukan untuk mengembangkan kompetensi sosial emosional siswa. Yang ketiga, pendekatan dalam mendampingi murid. Nah, pendekatan dalam mendampingi murid ini bisa dalam bentuk scaffolding yang Bapak berikan, ada bantuan. Mungkin Bapak juga ada paham ya, ilustrasi bagaimana guru bisa menghantarkan setiap muridnya itu mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian yang keempat, penggunaan strategi pembelajaran. Yang kelima, penutupan proses belajar. Poin yang ketiga adalah bagaimana guru melakukan asesmen dan menyediakan umpan balik, ya, pemberian umpan balik dan pelaksanaan asesmen. Nah, kira-kira bisa Bapak pahami 3 aspek ini, Pak? Bisa. Nah, dari 3 aspek ini, ketika saya akan mengobservasi Bapak di kelas, di bagian manakah Bapak ingin ditekankan, ya? Saya observasi di area pengembangan yang mana? Poin 1 kah, poin 2 kah, atau di poin apa? Yang poin 2. Poin 2 ya. Bagaimana Bapak nanti bisa memandu proses belajar mengajar yang efektif. Nah, nanti berarti ada 5 area pengembangan yang akan kita lihat. Kira-kira apa saja strategi yang sudah Bapak siapkan sehingga Bapak bisa memandu proses belajar mengajar dengan efektif? Strategi yang saya lakukan dengan menggunakan saintifik psikologi. Oke, model psikologi. Ya, itu untuk sesuai dengan kompetensi inti, siswa bisa menganalisis dengan naik dan menyusun teks pengumuman yang singkat, jelas, sesuai dengan fungsi dan penggunaan. Yang strategi yang saya lakukan, dan pada akhirnya mereka bisa menyusun announcement teks itu. Lalu terakhir mereka ditugaskan untuk membuat teks announcement. Kalau untuk sosial emosionalnya apa yang akan Bapak lakukan? Ada stop atau SPG? SPG-nya. Oke, baik Pak, izin saya mengingatkan, berarti di poin ini akan dilihat yang pertama bagaimana Bapak membuka proses belajar mengajar seperti hal biasa ya Pak ya. Lalu yang kedua, muatan sosial emosionalnya. Selanjutnya bagaimana Bapak memberikan pendekatan dalam mendampingi
Baik Pak, sampai di sini masih ada kira-kira yang akan Bapak sampaikan? Cukup. Terima kasih Kak Rudi. Kalau begitu kita akan masuk ke tahap yang kedua, yaitu praktik pembelajaran yang berpihak. Siap ya Pak? Sip. Iya.